teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Publisiti Simarupang. Di sini saya akan membahas apa sih isi dari buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi kali ini. Nah, di buku ini kita akan membedah apa sih isi dari buku tersebut. Nah, pertama kita akan membahas pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Di sini kita akan membahas apa sih itu pendidikan Pancasila. Sederhananya, pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran yang membantu kita memahami nilai-nilai dan bagaimana nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pada bagian kedua, kita juga akan membahas dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini memiliki dinamika dan tantangan. Kenapa ada dinamika dan tantangan? Karena kehidupan masyarakat terus berubah. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan berbagai perubahan sosial tentu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Setelah itu, kita akan melihat pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi, Pancasila bukan hanya sesuatu yang kita hafalkan saat sekolah, tetapi nilai-nilainya juga penting untuk membentuk sikap kita sebagai warga negara. Nah, pada bagian selanjutnya kita masuk pada landasan dan dasar-dasar pendidikan Pancasila. Di sini ada beberapa landasan yang harus kita pahami, yaitu landasan historis, filosofis, sosial kultural, dan yuridis. Masing-masing landasan ini membantu kita untuk memahami mengapa pendidikan Pancasila memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas kerangka konseptual pendidikan Pancasila, termasuk visi dan misi pendidikan Pancasila. Selain itu, ada juga pembahasan mengenai tujuan dan capaian pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari pendidikan Pancasila, kita diharapkan bukan hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita juga akan melihat sumber pendidikan Pancasila dari berbagai sudut pandang, yaitu historis tadi, sosiologis, yuridis, dan bahkan politik. Terakhir, ada nih ruang lingkup materi, soal latihan, dan tugas analisis kasus. Bagian ini membantu kita untuk menguji pemahaman dan melihat bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan pada berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan pengenalan dasar mengenai pendidikan Pancasila. Di bab ini kita belajar tentang apa pendidikan Pancasila, mengapa penting untuk dipelajari, apa saja landasannya, serta apa tujuannya ingin dicapai. Dengan memahami dasar-dasar terlebih dahulu, kita akan lebih mudah memahami pembahasan Pancasila pada bab-bab selanjutnya. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas bab kedua, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di bab ini kita bakal melihat perjalanan Pancasila dari masa sebelum Indonesia merdeka sampai masa di era reformasi. Pertama, dibahas tentang pengertian pentingnya Pancasila dalam sejarah. Jadi, Pancasila itu sebenarnya gak muncul begitu saja. Setelah Indonesia merdeka, nilai-nilainya sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Makanya, dengan mempelajari sejarahnya, kita bisa tahu bagaimana Pancasila terbentuk sampai akhirnya menjadi dasar negara kita. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan. Di sini dibahas nilai-nilai Pancasila yang sudah terlihat dalam perjuangan bangsa, seperti persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Kita juga melihat bagaimana bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan, sampai akhirnya muncul kesadaran bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu, bangsa Indonesia harus bersatu. Nah, menjelang kemerdekaan, para tokoh bangsa juga mulai membahas tentang dasar negara. Salah satunya itu melalui sidang BPUPKI. Dari berbagai pembahasan dan proses perumusan tersebut, akhirnya Pancasila tetapkan sebagai dasar negara Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, perjalanan Pancasila tentunya belum selesai. Di bab ini juga dibahas bagaimana Pancasila diterapkan pada beberapa masa pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kebijakan asas tunggal Pancasila, sampai era reformasi. Setiap masa punya kondisi dan tantangannya masing-masing dalam menerapkan Pancasila. Jadi kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang kita hafalkan, tetapi juga mempunyai perjalanan panjang sejarah yang kita lalui bersama-sama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Menarik sekali, bukan? Nah, kita lanjut pada bab ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar isi dari bab 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab ini, materi akan membahas Pancasila secara bertahap, mulai dari pengertian, hubungan Pancasila dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, sampai pada penerapannya dalam kehidupan bernegara. Pertama, atau bagian pertama itu adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di bab pertama tadi kita membahas pengantar pendidikan Pancasila, dan di sini kita akan membahas mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pada bagian ini kita akan memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya sekumpulan nilai atau semboyan, tetapi menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua, bagian B membahas konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di bagian ini, pembahasan akan diperluas. Kita akan memahami apa yang dimaksud dengan negara, apa saja negara Indonesia, kemudian memahami konsep dasar negara, serta mengapa Pancasila penting dan diperlukan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Ketiga itu bagian C, kita akan membahas hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, materi ini menjelaskan keterkaitan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, proklamasi tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara Indonesia. Keempat, yaitu atau bagian D, membahas hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan melihat bagaimana nilai Pancasila tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dan sumber nilai dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dan bagian kelima, yaitu bagian E, membahas penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Artinya, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tidak hanya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dengan demikian, nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai lebih konkret dalam kehidupan bernegara. Keenam, ada bagian F, membahas mengenai implementasi dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan hankam. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Pancasila diterapkan secara nyata dalam kebijakan negara. Penerapannya itu mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, bagian G adalah soal latihan seperti di bab sebelumnya. Bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman kita terhadap materi yang sudah dipelajari dalam bab 3. Kemudian, bagian H itu adalah tugas analisis kasus. Pada bagian ini kita akan hanya dituntut untuk menghafal materi, tetapi juga menganalisis suatu permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, secara keseluruhan bab 3 ini membahas Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari konsep dasarnya,
hubungannya dengan proklamasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, penjabaran nilai-nilainya dalam konstitusi, sehingga penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan negara. Demikian penjelasan singkat mengenai data PIC bab 3. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan materi yang selanjutnya. Nah, setelah pembahasan sebelumnya, sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setelah memahami pembahasan pada bab sebelumnya, sekarang kita akan melihat Pancasila dari sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Kita akan membahas Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Dan kenapa Pancasila bisa disebut sebagai ideologi negara? Yuk kita bahas. Pertama, pada bab ini kita akan membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Secara sederhana, ideologi dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan, nilai atau pandangan yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Nah, bagi Indonesia, nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi ideologi. Ideologi memiliki fungsi sebagai pedoman dan arah bagi suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, kita akan mengenal macam-macam ideologi yang berkembang di dunia. Dengan mengetahui berbagai ideologi tersebut, kita akan memahami bahwa setiap ideologi mempunyai pandangan dan nilai yang berbeda. Kemudian, pada bagian selanjutnya kita akan membahas perbandingan ideologi Pancasila dengan pemahaman ideologi besar lainnya. Dari perbandingan tersebut, kita bisa melihat bagaimana karakteristik Pancasila dan apa yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Terakhir, di sini kita akan membahas pentingnya ideologi Pancasila di tengah berbagai ideologi yang ada di dunia ini. Jadi, Pancasila tidak hanya menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman nilai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan zaman. Nah, setelah kita membahas bab 4 tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sekarang kita lebih lanjut lagi nih ke bab 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau di bab sebelumnya kita membahas Pancasila sebagai ideologi yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, sekarang kita akan melihat Pancasila lebih dalam lagi. Nah, mungkin kita sering mendengar kata filsafat, tapi sebenarnya apa sih hubungannya dengan filsafat dengan Pancasila? Dan kenapa Pancasila bisa disebut sebagai suatu sistem filsafat? Yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara sederhana, filsafat berkaitan dengan cara berpikir secara mendalam untuk memahami sesuatu. Jadi, ketika Pancasila dikaji sebagai sistem filsafat, kita tidak hanya menghafalkan kelima silanya saja, tetapi juga mencoba memahami makna dan nilai yang ada di dalam balik setiap sila yang ada di Pancasila tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Kenapa disebut sebagai sistem? Karena kelima sila Pancasila itu sebenarnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sila memiliki makna masing-masing, tetapi semuanya tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai kesatuan sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai dalam setiap sila saling melengkapi dan membentuk suatu pandangan yang utuh tentang kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa. Setelah itu kita masuk ke pembahasan tentang hakikat sila-sila Pancasila. Jadi kita akan mencoba memahami lebih dalam sebenarnya apa makna yang terkandung dalam masing-masing sila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima.
Setelah seluruh materi dibahas, kita juga menemukan soal latihan dan tugas analisis kasus. Bagian ini dapat membantu kita menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, jadi dari bab 5 ini kita bisa memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekumpulan 5 sila saja yang berdiri sendiri. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan memiliki makna yang mendalam. Setelah memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bab 6, Pancasila sebagai sistem etika. Kalau di bab 5 kita membahas lebih banyak tentang makna dan dasar pemikiran Pancasila kan. Maka di bab 6 ini kita akan melihat bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menemukan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana sebenarnya Pancasila dapat menjadi pedoman etika bagi kita? Yuk kita lanjut ke bab 6, Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika? Dan bagaimana Pancasila dapat menjadi sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara? Yuk kita bahas. Pertama, di bab ini ada bagian yang membahas pengertian etika dan etika politik Indonesia. Secara sederhana, etika berkaitan dengan nilai dan aturan mengenai baik dan buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika politik berkaitan dengan bagaimana kehidupan politik dan penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila, di mana Pancasila dapat menjadi pedoman dan menentukan sikap dan perilaku karena setiap silanya itu mengandung nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan bahkan keadilan sosial. Kemudian kita akan membahas perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila ini diperlukan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun kelompok, tetapi juga memperhatikan nilai moral, kepentingan bersama, serta hak orang lain. Setelah itu, kita masuk pembahasan Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Dalam kehidupan politik, Pancasila menjadi pedoman agar kekuasaan dijalankan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika tentang Pancasila dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Perkembangan zaman, terutama teknologi dan media sosial, membawa berbagai tantangan dalam penerapan nilai Pancasila. Contohnya nih, adalah penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi. Karena itu, dibutuhkanlah nilai-nilai Pancasila perlu terus dipahami dan diterapkan agar tetap sesuai untuk menghadapi perubahan zaman. Kemudian, kita akan membahas makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Aktualisasi berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Misalnya nih, menghormati perbedaan agama, menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, menyesuaikan masalah melalui musyawarah, serta bersikap adil terhadap orang lain. Setelah pembahasan materi, terdapat juga soal latihan yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Selain itu, terdapat juga nih di bagian ini tugas analisis kasus. Melalui tugas ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, jadi dari bab 6 kita dapat memahami bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan sistem filsafat, tetapi juga menjadi pedoman etika dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam Pancasila. Setelah memahami Pancasila,
sebagai sistem etika, kita akan lanjut nih ke bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kalau di bab 6 tadi kita membahas Pancasila sebagai pedoman etika, maka di bab 7 kita akan melihat bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu? Yuk kita bahas ke bab 7, Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu. Bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini kita akan membahas yang lebih dalam lagi. Yang pertama itu ada pembahasan mengenai pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sederhananya, ilmu pengetahuan memang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan, tetapi perkembangan ilmu yang juga diperlukan diarahkan agar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila memiliki peran. Pancasila dapat menjadi dasar nilai agar perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tetap memperhatikan kemanusiaan, moral, kepentingan masyarakat, dan juga kehidupan berbangsa. Selanjutnya kita akan membahas ilmu dalam perspektif historis. Di bagian ini kita melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung dari waktu ke waktu. Kemudian kita akan memahami pengertian dan ciri-ciri ilmu. Jadi kita akan mengetahui nih apa yang membedakan ilmu dengan pengetahuan biasa dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Setelah itu ada juga pembahasan mengenai pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Bagian ini membantu kita untuk memahami hal-hal yang menjadi dasar agar ilmu pengetahuan dapat terus berkembang. Selanjutnya kita masuk ke problematika etika ilmu. Nah, ini menarik karena perkembangan ilmu dan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif nih. Kalau digunakan tanpa mempertimbangkan nilai dan etika, ilmu juga bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Karena itu, pengembangan ilmu perlu tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kita juga akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Artinya, perkembangan ilmu dalam teknologi di Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa. Setelah itu, kita akan melihat visi ilmu di Indonesia, serta membahas sikap ilmiah ilmuwan. Seorang ilmuwan tentu tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, objektif, jujur, dan memperhatikan dampak dari ilmu yang dikembangkan. Di bagian akhir seperti bab-bab sebelumnya, tentunya terdapat soal latihan dan tugas analisis kasus untuk membantu kita memahami materi dengan lebih baik. Jadi teman-teman, dari bab 7 ini kita bisa memahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tentang bagaimana kita menjadi semakin maju, tetapi juga tentang bagaimana kemajuan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Pancasila menjadi dasar nilai agar perkembangan ilmu tetap memperhatikan kepentingan manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setelah membahas hubungan Pancasila dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi, kita sudah sampai pada bagian akhir materi dalam buku ini. Semoga pembahasan dari bab 1 hingga bab 7 yang kita bahas sebelumnya bisa membantu kita memahami Pancasila bukan hanya sebagai suatu yang harus dihafalkan, tetapi juga sebagai nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.